Dinikahi Gus Dingin, bab 174, drama suntikan. 2 bulan kemudian. Tepat hari ini usia kehamilan Aisyah mencapai 7 bulan dan ia harus melakukan penyuntikan RH imunoglobulin. Tetapi karena Aisyah takut dengan jarum suntik, ia sedang berpura-pura tidak enak badan agar tidak diajak Zaidan untuk pergi ke rumah sakit. Namun usaha Aisyah sia-sia. Zaidan tetap membawanya ke rumah sakit dengan membujuk Aisyah. Sayang, buruan gih, Dokter Amel pasti mau cek gedung bersama dengan Aska. Tita Zaidan menyuruh Aisyah untuk lebih cepat bersiap-siap. Mas, kayaknya aku gak bisa ke rumah sakit deh. Kepalaku pusing. Kalau Aisyah berpura-pura sakit, ia tidak ingin disuntik. Zaidan menghampiri Aisyah yang masih berdiam diri di tepi kasur. Sayang, jangan pura-pura, kamu takut disuntik kan? Tanya Zaidan meraih tangan Aisyah. 1 minggu yang lalu, kondisi Aisyah sempat drop dan membuat Zaidan sangat khawatir. Zaidan sempat berpikir untuk membawa Aisyah ke Jerman untuk melakukan perawatan di sana. Beruntung, Zaidan bisa mencarikan pendonor dengan golongan darah O negatif yang tidak lain berasal dari Profesor Ilham, salah satu dokter senior Aisyah. Aisyah merengut kesal, ia benar-benar tidak ingin disuntik. Aku tuh gak mau disuntik, ngerti gak sih? Rengek Aisyah memukul pelan tangan Zaidan. Ia sangat kesal karena Zaidan memaksanya untuk disuntik. Dengan sabar, Zaidan merengkuh tubuh Aisyah. Hormon istrinya sering berubah-ubah dan Zaidan tetap sabar menghadapi segala tingkah Aisyah. Sayang, lihat mata mas. Tita Zaidan mendongakkan kepala Aisyah. Aisyah menuruti perintah Zaidan dan menatap mata Zaidan dengan intens. Kenapa? Tanya Aisyah masih dengan raut wajah kesalnya. Napas Aisyah bergemuruh karena emosi yang tertahan. Kamu sayang gak sama anak-anak kita? Tanya Zaidan dengan serius, tapi masih terkesan lembut di telinga Aisyah. Aisyah menganggukkan kepalanya. Aku sayang banget sama mereka. Aku juga sayang sama mas, jawab Aisyah menautkan kedua jarinya. Kalau sayang, kamu harus mau disuntik, gak sakit kok, serius. Bujuk Zaidan dengan nada lembut. Istrinya itu tidak bisa dikasarin. Aisyah masuk ke dalam pelukan Zaidan. Walaupun ia seorang dokter, tapi Aisyah takut untuk disuntik. Tangan Zaidan mengelus kepala Aisyah dengan penuh kasih sayang. Ya udah yuk, nanti pulang dari rumah sakit, mas beliin novel tentang psikologi yang baru rilis, bujuk Zaidan. Dengan lembut, selembut mungkin Zaidan berbicara agar tidak menyakiti perasaan Aisyah. Aisyah mendongakkan kepalanya. Janji ya mas? Tanya Aisyah dengan mata berkaca-kaca. Iya sayang, mas janji, jawab Zaidan menghapus air mata Aisyah. Senyumnya mana? Lanjut Zaidan meminta Aisyah untuk tersenyum. Aisyah mengikuti permintaan Zaidan dengan tersenyum tipis. Nah, gini baru istri Zaidan Malik. Udah, ayo ke rumah sakit, ucap Zaidan mencium pipi Aisyah sebelum ia menggendong Aisyah menuju mobilnya yang terparkir di halaman mansion. Zaidan menggendong Aisyah dengan sangat berhati-hati. Ia tidak ingin Aisyah tergores sedikit pun. Sesampainya di mobil, Zaidan menundukkan Aisyah di sebelah kursi kemudi yang akan ia duduki. Zaidan juga menarik seat belt dan memasangkannya kepada Aisyah dengan longgar. Udah nyaman, Bi? Tanya Zaidan memastikan bahwa Aisyah sudah merasa nyaman. Aisyah menganggukkan kepalanya dengan pelan. Udah kok mas, jawab Aisyah pelan. Setelah memastikan Aisyah nyaman, Zaidan langsung menutupi pintu mobilnya dan memutar bagian depan mobilnya untuk dibalik kemudi. Sebelum mereka berangkat, Pak Yanto selaku security di mansion Zaidan menyapanya. Pagi Gus, mau berangkat kerja ya? Sapa Pak Yanto basa-basi sembari membuka pagar yang mengelilingi mansion Zaidan. Semenjak kejadian sabotase di mansionnya beberapa bulan lalu, Zaidan memutuskan untuk menggunakan pagar manual dengan keamanan tingkat tinggi. Pagi juga Pak, saya mau ke rumah sakit ngecek keadaan bayi twins. Sapa Zaidan balik. Oh, semoga sehat dan lancar sampai lahiran ya Gus. Kami semua udah gak sabar pengen lihat baby twin. Pasti cakep kayak orang tuanya, ucap Pak Yanto disertai memuji Zaidan dan Aisyah. Pak Yanto sudah lama bekerja sebagai security di mansion Zaidan. Ia adalah salah satu orang kepercayaan Aska. Waktu kejadian Rio saja, Pak Yanto yang mengungkap semuanya. Zaidan mengulas senyum tipis. Saya permisi dulu Pak, mari, ujar Zaidan menutup kaca mobilnya dan membunyikan klakson.
Suasana di Jakarta hari ini sangatlah cerah. Jalanan kota yang macet membuat Aisyah merenggut kesal. Wajar saja selama di LA, Aisyah jarang terjebak macet. Untuk menghindari kebosanannya menunggu antrian kendaraan terjebak di lampu merah, Aisyah meminta iPad Zaidan untuk menonton sebuah drama Korea tentang sekolah hukum. "Mas, boleh pinjam iPad-nya nggak?" tanya Aisyah menoleh ke arah Zaidan. "Boleh dong sayang, semua milik mas itu milik kamu juga. Atau kamu mau mas beliin iPad yang sama persis kayak punya mas?" tanya Zaidan menawarkan untuk membelikan iPad keluaran terbaru sama seperti miliknya. Aisyah menggelengkan kepala. "Enggak, aku mau pinjam, bukan beli. Kalau nggak mau minjemin ya udah," celoteh Aisyah dengan wajah ditekuk membuat Zaidan gemas kepadanya. Tangan Zaidan buka dashboard mobilnya tempat ia bisa menyimpan barang-barangnya. Kemudian Zaidan berikan iPad miliknya pada Aisyah. "Ini sayang, kamu boleh pakai sepuasnya kok. Lagian iPad itu juga jarang mas pakai," ucap Zaidan lembut dan penuh perhatian. Ia tidak ingin Aisyah merajuk dan mencari alasan untuk tidak disuntik. Aisyah menatap Zaidan dengan tatapan sinis. Lalu ia mengambil iPad milik Zaidan tanpa berbicara sepatah kata pun. "Gemes banget sih," cicit Zaidan menuel pipi Aisyah. Ia bersyukur karena kondisi Aisyah sudah mulai menunjukkan perkembangannya. Walaupun sempat drop, tetapi berat badannya normal dan detak jantungnya pun juga mulai normal, tidak cepat dan tidak lambat. Suara klakson menyadarkan Zaidan. Kemudian ia langsung melajukan mobilnya menuju Weber Hospital. Zaidan fokus pada jalanan sedangkan Aisyah asik menonton drama. Sesekali Zaidan menoleh ke arah istrinya yang senyum-senyum sendiri menonton drama dari negeri gingseng tersebut. "Jangan drama mulu, nanti hafalannya hilang loh," celoteh Zaidan sengaja menjahili Aisyah dengan menutup layar iPad miliknya dan buat Aisyah kesal. Aisyah sontak menyingkirkan tangan Zaidan yang menutupi layar iPad. Padahal saat itu si pameran utama dengan pasangannya sedang bertengkar. "Is, mas, kan jadi hilang scan-nya," cebik Aisyah cemberut sambil menyembungkan pipinya. Salah sendiri senyum-senyum lihat opa-opa. "Padahal yang asli ada di sini," balas Zaidan menaik ke sebelah alisnya. Aisyah menatap Zaidan dengan kesal. "Au ah," celetuk Aisyah mematikan layar iPad milik Zaidan tanpa keluar dari aplikasi menontonnya. Ia juga membanting pelan iPad Zaidan ke atas dashboard mobil Zaidan. "Aisyah, cukup, bisa nggak dibantingkan?" tanya Zaidan dengan sedikit nada tinggi. Ia tidak suka jika meletakkan sesuatu dengan cara dibanting. "Marahin aja terus," celetuk Aisyah tidak kalah tinggi. Walaupun begitu, suara Aisyah masih terdengar menggemaskan di telinga Aisyah. Aisyah melipat kedua tangannya di atas dada. Ia sangat kesal pada Zaidan yang menurunkan moodnya. Melihat hal itu, Zaidan hanya menghela nafas dan sabar menghadapi tingkah Aisyah. "Maaf, udah jangan ngambek gitu," bujuk Zaidan saat mereka sudah tiba di parkiran VVIP Rumah Sakit Weber Hospital. Aisyah keluar dari mobil Zaidan dengan wajah kesalnya. Aisyah masuk lebih dulu ke dalam kemudian disusul oleh Zaidan. Sesampainya di lobi, Aisyah tidak sengaja bertemu dengan David yang menyapanya. "Pagi, Dek," sapa David, senyumnya cerah di wajahnya. Aisyah menghentikan langkahnya untuk membalas sapaan David. "Pagi Kak, apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Oh ya, ada kegiatan sukarelawan lagi nggak?" tanya Aisyah mengulas senyum cerah. Setidaknya Aisyah bisa mengembalikan moodnya dengan berbicara pada David sebelum disuntik. "Alhamdulillah kakak baik. Kegiatan sukarelawan diadakan bulan depan, tetapi kondisi kamu nggak mungkin bisa ikut," jawab David dengan nada meledek. Setiap kali David ingin move on dari wanita depannya ini, setiap kali itu juga dirinya bertemu dengan Aisyah. Walaupun begitu, David sadar diri bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan cintanya kembali. Aisyah terkekeh pelan. "Iya sih," desis Aisyah pelan. Di saat mereka berdua sedang bercanda ringan, Zaidan datang dengan wajah tegasnya. Ia langsung berada di sebelah Aisyah. Kalau untuk urusan yang lain, mungkin Zaidan akan lebih longgar, tapi untuk urusan Aisyah, Zaidan tidak akan membiarkan siapapun untuk mendekati istrinya. "Sayang, udah waktunya ketemu Dokter Amel." "Sayang, udah waktunya ketemu Dokter Amel." Cicil Zaidan menggandeng tangan Aisyah, membuat hati David terasa nyeri. "Dokter David, kamu berdua permisi dulu. Dokter David, kami berdua permisi dulu ya. Selamat pagi." Pamit Zaidan menggenggam erat tangan Aisyah. Di saat sedang di rumah sakit, mereka jarang mengucapkan salam karena menghormati orang-orang di sana yang mayoritas non-muslim. David tersenyum membalas ucapan Zaidan. Kemudian ia melanjutkan langkahnya untuk memeriksa pasien yang baru saja selesai dioperasi.
Kini Zaidan dan Aisyah tiba di depan ruangan Amel. Sebenarnya Amel sudah cuti dari beberapa hari lalu karena mempersiapkan pernikahannya dengan Aska. Tetapi karena hari ini jadwal Aisyah cek kandungan dan penyuntikan RH imunoglobulin, jadinya Aisyah masuk kerja hanya untuk memberikan suntikan kepada Aisyah. Jadinya Amel masuk kerja hanya untuk memberikan suntikan kepada Aisyah. Masuk dek, gua udah nungguin lo. Tita Amel saat melihat Aisyah di ambang pintu. Zaidan dan Aisyah masuk ke dalam ruangan Amel. Selamat atas pernikahan kakak ya, ucap Aisyah mengulas senyum bahagia. Akhirnya kakak seniornya ini menikah juga. Thanks sis, balas Amel. Kemudian ia meriksa keadaan Aisyah. Setelah semua rangkaian pemeriksaan Aisyah selesai, kini tibalah Aisyah akan menerima suntikan agar bayinya tidak terpengaruh dengan results negatif yang dimiliki oleh Aisyah. Belum juga jarum suntik diambil oleh Amel, tapi Aisyah sudah menangis dengan memeluk Zaidan. Mas, kita pulang yuk, aku gak mau disuntik. Rengek Aisyah yang tidak ingin disuntik. Zaidan mengusap kepala Aisyah dan menenangkan Aisyah. Sayang, nggak sakit kok, bayangin aja kayak digigit semut. Kamu kalau bujuk anak-anak untuk disuntik gitu kan? Tanya Zaidan dengan bercanda. Ia memberikan isyarat pada Amel untuk segera menyuntik Aisyah. Sedangkan dirinya sibuk mengajak Aisyah bercanda dengan mengalihkan perhatian Aisyah. Aku nggak mau disuntik, celetuk Aisyah menggelengkan kepalanya di perut Zaidan. Melihat Aisyah yang sangat kaku, Amel tidak berani mengambil risiko untuk menyuntik Aisyah. Ia takut kalau akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan terpaksa, Zaidan harus memanggil Kevin untuk membantunya menenangkan Aisyah, karena hanya Kevin lah yang dituruti oleh wanitanya itu. Tidak beberapa lama Kevin datang menggunakan jasa dokternya. Ia langsung menghampiri Aisyah yang sedang memeluk Zaidan. Kevin berjongkok di depan Aisyah. Dek, kenapa nangis? Tanya Kevin dengan lada lembut. Aisyah melepaskan pelukannya dari tubuh Zaidan dan menoleh ke arah Kevin. Ais nggak mau disuntik mas, ucap Aisyah dengan nada memelas ke arah Kevin. Kevin meraih tangannya Aisyah dan Kevin meraih tangan Aisyah dan mengusap pelan. Dengarin mas, kamu harus disuntik. Kamu gak mau mereka kenapa-napa kan? Aisyah adik mas gak pernah takut sama apapun kecuali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Kevin dengan nada lembut. Ya udahlah, yuk, kasihan dokter Amer mau cek gedung pernikahan. Lanjut Kevin menoleh sekilas ke arah Amel. Setelah semua rayuannya, akhirnya Aisyah mau disuntik, tetapi dengan syarat Kevin dan Zaidan berada di dekatnya. Kali ini Aisyah sudah seperti balita yang takut diimunisasi. Nah, sudah selesai, nggak sakit kan? Tanya Amel yang sudah selesai menyuntik Aisyah. Setelah itu Kevin menghapus air mata di pipi Aisyah. Udah, jangan nangis, nanti mas beliin coklat, ujar Kevin gemas pada adiknya. Sebentar lagi akan menjadi seorang ibu, tetapi tingkahnya seperti seorang balita.